Selamat datang di channel Lensa Sejarah. Di sini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menarik dari masa lalu, menggali peristiwa-peristiwa bersejarah, dan memahami bagaimana sejarah membentuk dunia kita saat ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru. Perang Saudara Amerika yang berlangsung dari tahun 1861 hingga 1865 adalah konflik besar di Amerika Serikat antara negara-negara bagian utara, Union, dan negara-negara bagian selatan, Konfederasi. Berikut adalah beberapa penyebab utama perang tersebut. Perbudakan. Perbudakan adalah isu sentral dan paling signifikan yang memicu perang saudara. Negara-negara bagian selatan sangat bergantung pada tenaga kerja budak untuk ekonomi agraris mereka, terutama dalam produksi kapas. Sementara banyak negara bagian utara menentang perbudakan atas dasar moral, ekonomi, dan politik. Hak-hak negara bagian. Pertentangan tentang sejauh mana kekuasaan pemerintah federal dibandingkan dengan hak-hak negara bagian. Selatan menuntut hak untuk menentukan kebijakan sendiri termasuk perbudakan, sementara utara mendukung kekuasaan pemerintah pusat yang lebih kuat. Masalah ekonomi. Ekonomi selatan yang berbasis pertanian dan perbudakan berbenturan dengan ekonomi industri utara. Kebijakan tarif dan perdagangan juga menimbulkan ketegangan antara kedua wilayah. Pemilihan Abraham Lincoln. Terpilihnya Abraham Lincoln sebagai presiden pada tahun 1860, yang dikenal menentang perluasan perbudakan, memicu negara-negara bagian selatan untuk memisahkan diri dari Union. Pemutusan hubungan. Sebagai tanggapan atas pemilihan Lincoln, 7 negara bagian selatan memutuskan hubungan mereka dengan Union dan membentuk konfederasi sebelum Lincoln dilantik. Langkah ini memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya memicu perang. Awal perang, 1861. Konflik dimulai ketika pasukan konfederasi menyerang Fort Sumter di Carolina Selatan pada 12 April 1861. Ini menandai dimulainya permusuhan dan memicu mobilisasi pasukan di kedua belah pihak. Pertempuran Bull Run, Manassas. Pertempuran besar pertama yang menunjukkan bahwa perang akan panjang dan berdarah. Pertempuran Antietam. Pertempuran paling berdarah dalam satu hari dalam sejarah Amerika, yang memberi kemenangan taktis bagi Union. Pertempuran Gettysburg. Titik balik perang yang mengakhiri upaya konfederasi untuk menyerang utara. Proklamasi Emansipasi, 1863. Dikeluarkan oleh Presiden Lincoln, dokumen ini membebaskan semua budak di negara-negara bagian konfederasi dan mengubah perang menjadi perjuangan melawan perbudakan. Kampanye Sherman Smart to Tennessee, 1864. Jenderal William Tecumseh Sherman memimpin pasukan Union dalam kampanye destruktif melintasi Georgia, menghancurkan infrastruktur dan sumber daya konfederasi. Penyerahan diri konfederasi, 1865. Pada 9 April 1865, Jenderal Robert E. Lee dari konfederasi menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant dari Union di Appomattox Courthouse, Virginia. Ini menandai berakhirnya pertempuran utama meskipun pertempuran kecil berlanjut setelahnya. Kematian Abraham Lincoln.
Berapa hari setelah penyerahan diri Konfederasi, Presiden Lincoln dibunuh oleh John Wilkes Booth pada 14 April 1865, yang menimbulkan duka dan kekacauan dalam rekonstruksi pasca perang. Perang berakhir dengan penghapusan perbudakan di Amerika Serikat melalui amandemen ke-13 konstitusi. Kerugian manusia. Lebih dari 600.000 tentara dari kedua belah pihak tewas, menjadikannya konflik paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Kerusakan ekonomi dan infrastruktur. Banyak wilayah selatan mengalami kehancuran ekonomi dan fisik yang parah akibat perang. Rekonstruksi. Periode rekonstruksi yang sulit mengikuti perang, di mana negara-negara bagian selatan diintegrasikan kembali ke dalam Union, dan hak-hak sipil bagi orang-orang Afrika Amerika mulai ditegakkan, meskipun mengalami banyak tantangan. Moral dan kemanusiaan. Di utara, gerakan abolisionis menentang perbudakan sebagai praktik yang tidak manusiawi dan tidak bermoral. Tulisan dan pidato oleh tokoh-tokoh seperti Frederick Douglass dan Harriet Beecher Stowe, penulis, Uncle Thomas Cabin, mempengaruhi opini publik melawan perbudakan. Perluasan perbudakan. Perdebatan tentang apakah perbudakan harus diperluas ke wilayah baru di barat Amerika Serikat menjadi titik pertikaian. Struktur ekonomi yang berbeda. Perbedaan ekonomi yang mendasar antara utara dan selatan juga memicu ketegangan. Utara lebih terindustrialisasi, sementara selatan tetap agraris. Industri versus agraria. Utara mengalami industrialisasi yang pesat, dengan ekonomi yang berfokus pada manufaktur dan perdagangan. Di sisi lain selatan, tetap agraris dengan ekonomi berbasis perkebunan. Kebijakan tarif. Utara mendukung tarif tinggi untuk melindungi industri mereka dari persaingan asing, sementara selatan menentang tarif karena bergantung pada ekspor hasil pertanian dan impor barang manufaktur. Perang Saudara Amerika adalah hasil dari kombinasi faktor-faktor yang kompleks dan saling terkait. Termasuk isu perbudakan, hak-hak negara bagian versus kekuasaan federal, perbedaan ekonomi, dinamika politik, dan ketegangan sosial dan budaya. Konflik ini adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah Amerika, yang mengubah negara tersebut secara fundamental dan meninggalkan dampak jangka panjang yang masih terasa hingga hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.